itu? Disuntik loh. Nah. Halo Sobat Kasmaran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Arum, sebagai host di Jenang Ketan Kasmaran, jelajah dan bincang kesehatan bersama Puskesmas Manyaran. Baik, semoga semuanya sehat selalu ya. Pada hari ini, tentu saja topiknya lebih menarik dong dari sebelumnya. Ya, kita hari ini akan membahas tentang penyakit atau gigi ya, masalah gigi pada anak dan juga kecemasan atau ketakutan anak ya. Kenapa kok sekarang ini banyak sekali anak-anak yang sakit gigi tapi kok takut ke dokter gigi ya. Padahal gigi itu sangat penting sekali ya untuk proses pencernaan makanan, karena pertama kali ya yang harus bekerja itu adalah gigi untuk mengunyah makanan. Kalau giginya sakit, tentu akan berpengaruh ke nafsu makan, sehingga nanti juga berdampak ke berat badan ataupun pertumbuhan ya. Nah, pada hari ini saya tidak sendiri, tentu ditemani dengan narasumber yang luar biasa juga. Beliau adalah seorang dokter gigi yang punya pengalaman dalam merawat anak-anaknya ya. Jadi sudah dokter gigi juga pengalaman merawat anak-anaknya ya. Mari kita sambut ya narasumber hari ini kepada Dokter Gigi Mami Pratiwi Yakti. Halo Ibu. Halo Mbak Arum. Hai. Hai Sobat Saya hai dulu ya. Hai. Iya. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Silakan Ibu, mungkin bisa perkenalan dulu atau menyapa keluarga atau mungkin tetangga di rumah, boleh Bu. Silakan Ibu. Ya. Selamat pagi Sobat Kasmaran, Bestiani Wonogiri. Perkenalan dulu ya. Saya Dokter Gigi Mami. Saya di Puskesmas Manyaran sejak tahun 2009. Ya udah lama ya Bu ya? Ya udah lama. Saya tambahkan dulu ya, saya sapa dulu untuk Bapak Ibu yang di Lumajang. Halo Pak, Bu. Saya di sini karenamu. Ya, asik. Apa Suami lagi, Bu? Oh, suami lagi ngelus jalan. Nggak penting ya. Anak-anak lagi sekolah ya Bu ya? Ya. Oke. Ya, lanjut deh Mbak Arum, perkenalannya udah cukup gitu aja. Baik. Kita mau bahas apa nih? Bahas tentang Kesini sendirian apa sama siapa ini Bu? Oh, saya sendirian, selalu. Sendirian? Oh, enggak dong, nih. Kenalin ya. Oh iya, ini namanya siapa ini? Ini anak asuh ya Bu ya? Iya, ini anak angkat. Anak angkat ya, anak angkat. Namanya Gipi, gigi sapi. Shoot, kameranya di shoot. Oke. Ya. Hai, saya dulu gigi sapi, Gipi. Apakah gigimu lebih bagus dari gigi sapi? Saya insecure Bu kalau lihat Gipi Bu ya. Iya, giginya bagus. Artinya tidak bermaksud menyamakan gigi manusia dengan sapi ya. Ya ini emang sebenarnya wahana untuk baru edukasi ya, untuk ya. Anak-anak. Ya, itu yang baru. Ya. Oke Bu, kita hari ini tadi ya sudah saya sebutkan ya Bu ya, ingin membahas tentang kesehatan gigi anak ya. Selain itu juga ini Bu, banyak sekali anak-anak di sekitar kita ya Bu sudah punya masalah gigi, tapi mereka itu kadang-kadang takut gitu mau ketemu dokter gigi, terus mau cabut gigi gitu takut. Kira-kira kenapa Bu itu? Sebenarnya untuk ketakutan ke dokter gigi ya Mbak Arum ya. Seperti Mbak Arum yang giginya lagi dipagari Mbak. Ya biar nggak gangguin tetangga ya. Ya tidak mengganggu pagar tetangga ya. Sebenarnya ketakutan itu nggak hanya di anak-anak ya, tapi memang khusus untuk pembahasan kali ini kita ke masalah anak-anak. Iya. Satu mungkin karena mereka merasa kira-kira nanti mau diapain ya di sana. Kita lihat alat-alat gigi itu kan seperti itu ya, ada tang cabut atau mungkin ruangannya yang begitu mengerikan. Kadang mungkin dokternya juga yang tidak welcome gitu. Akhirnya dia itu seperti sesuatu yang masuk ke apa istilahnya Mbak? Ke gua yang menyeramkan. Ke dunia lain gitu ya. Ke dunia lain. Pernah Mbak? Belum pernah ya? Iya, tidak hanya anak-anak,
bahkan dewasa pun banyak sekali yang takut nih untuk periksa gigi gitu ya. Ya. Ya karena rata-rata Karena memang belum punya pengalaman belum kesana punya ya. pengalaman. Habis itu juga kadang mungkin prediksinya cabut gigi itu sakit, Iya. gitu ya. Walaupun sebenarnya kan memang sebenarnya kadang ada yang belum mencoba, tapi dia sudah apa yang ada di kepalanya itu yang ada cuma sakit, sakit dan sakit gitu. Ya. Gitu, Mbak. Nah, itu ya. Kadang-kadang memang kalau anak-anak itu kan belum tahu mau diapakan nih aku ke rumah sakit gitu. Bahkan gini dok, di masyarakat itu sering kita jumpai dok. Kalau ada apa namanya kegiatan gitu ya dari tenaga kesehatan datang, kadang-kadang tuh orang tua malah nakut-nakutin, ini loh ada Bu Wida nih, ada Bu Dokter nanti kamu disuntik loh. Nah itu salah satu yang membuat anak-anak itu jadi takut ya dok ya, jadi takut ketemu kita, tenaga kesehatan ataupun ke puskesmas. Nah, sebaiknya gimana itu untuk mengatasi itu dok? Peran dari orang tua ya supaya apa ya? Anak nggak bisa takut mengatasi ketakutan anak itu bagaimana? Bukan malah menakut-nakuti ya? Ya ini cuma berdasar pengalaman saya selama ini ya, selama ini aja. Ya mungkin banyak sekali teman-teman dari Sobat Kasmaran yang mungkin udah browsing atau udah tahu apa namanya sumber-sumber yang lain. Kalau ini berdasar pengalaman saya aja ya, Mbak Arum ya. Merawat 3 anak ya Bu ya. Merawat 3 anak, Insya Allah. Ya luar biasa. Gitu. Terus rata-rata memang orang tua ini terjadi sendiri di BP Gigi gitu ya. Kadang ada pasien anak-anak itu masuk, maksudnya bukan pasien gigi ya. Pintu saya terbuka gitu, ada pasien gigi masuk, ada pasien anak-anak masuk. Kemudian orang tua itu masuk terus gini. Disuntik loh, dicabut loh gitu. Kan saya jadi, waduh ini kan nggak enak. Maksudnya jangan Bu, jangan seperti itu gitu. Jadi kalau peran orang tua itu memang memberikan afirmasi positif pada anak-anak, gitu ya. Jadi, ayo nanti kita jalan-jalan ke puskesmas ya. Nanti kita mainan naik turun kursi gigi ya. Nanti giginya diperiksa ya, gitu. Jadi kita berikan afirmasi positif dulu, edukasi dulu di rumah biar nggak kaget gitu ya. Karena kebetulan saya sendiri lebih suka ruangan gigi yang bernuansa anak-anak Mbak Arum. Jadi banyak stiker tempelan-tempelan yang anak-anak walaupun saya bukan spesialis kedokteran gigi anak. Jadi anak-anak supaya tidak takut ya. Kesan pertama lihat dokter gigi itu tidak menakutkan gitu ya Bu ya. Iya. Walaupun sudah cantik seperti harusnya, ini. Iya, harusnya orang tuanya begini Bu, kalau ketemu dokter itu loh ada Bu Bidan cantik. Kamu kalau ketemu ada Bu Dokter, ada Bu Dokter cantik. Kalau ketemu Bu Dokter harus nurut ya, biar kalau sakit cepat sembuh gitu. Itu betul. Untuk afirmasi ke anak, memberikan dukungan ke anak supaya anak itu tidak takut gitu kalau ketemu kita. Ya, ketemu dokter gigi, ketemu bidan dan sebagainya. Oke, baik Ibu, jelas ya Sobat Kasmaran ya. Peran orang tua tadi ya. Peran orang tua itu penting sekali ya untuk mengatasi ketakutan anak untuk bertemu dengan dokter, termasuk dokter gigi ya. Nah Ibu, saya juga sebagai orang tua ini Bu, mumpung sekali ketemu dengan dokter gigi ya, pengen sekali ini diberikan tips ya. Ini tidak hanya untuk anak-anak tapi juga mungkin untuk orang dewasa juga. Tips apa sih Bu yang harus kita lakukan supaya gigi kita itu selalu terjaga, supaya sehat gitu? Apakah itu harus dari mulai lahir dijaga atau mulai kapan? Silakan Bu, bisa dijelaskan ke teman-teman. Gitu ya. Baik. Kira-kira seperti ini ya, biar gigi kita sehat, ke dokter gigi nggak takut. Yang pertama itu memang kita harus tahu bahwa kebiasaan untuk periksa gigi itu harus rutin. Berapa kali Bu seharusnya? Seharusnya kan 1 tahun 2 kali. Makanya harapan saya sendiri di sini, kalau periksa gigi itu nggak usah nunggu sakit gitu ya. Jadinya setiap 6 bulan sekali silakan periksa. Walaupun tidak ada keluhan. Walaupun nggak ada keluhan. Jadi ajak anak yang kecil itu. Kemarin kan ada juga adik-adik TK dari Pundusari. Dari mana lagi ya? Mungkin dari TK yang lain juga. Jadi mereka ke sini sebenarnya periksa gigi itu menyenangkan. Jadi memang Tresno Jalaran Soko Kulino gitu ya. Tresno Jalaran Soko Kulino artinya kita terbiasa periksa, ngajak anak atau mungkin kita sendiri
kita periksa gigi gitu ya, anak kita ikut, coba lihat bunda dulu nih bunda diperiksa tuh, nggak Supaya apa-apa kan, terbiasa. nah, sudah terbiasa seperti itu, jadi membiasakan. Baik. Yang kedua, perawatan giginya, kalau di rumah ibu Mbak Arum gitu ya, dampingi anak misalkan menggosok gigi. Itu dimulai sejak kapan Ibu? Kalau untuk menggosok gigi anak, nah ini perawatan Gigi gigi anak ya. itu sebaiknya dari kapan Bu? Kalau sebenarnya kan kalau perawatan giginya ya itu mulai dia tumbuh di usia 6 bulan ya biasanya. Tapi Ya. ada juga yang dia tumbuh di usia 1 tahun. Kebetulan anak saya sendiri itu 1 tahun dia langsung tumbuh 4 gigi. Jadi anak-anak yang di usia 8 sampai 1 tahun ada yang belum. Makanya perlu dirangsang seperti pakai apa Mbak? Pakai makanan, biskuit atau pakai mainan yang suka digigit-gigit itu. Itu boleh berarti ya Bu? Boleh, asalkan aman ya. Ada kan mainan yang gigit-gigit itu ada juga yang isinya kan air. Tapi kalau saran saya mending yang padat yang nggak ada airnya. Begitu. Jadinya Kenapa Bu? ya biar kalau nggak kegigit dia terminum airnya gitu ya. Kalau air putih nggak apa-apa. Itu Ya, karena kalau kita air tidak keras, tahu itu airnya itu bersih atau tidak gitu ya Bu ya, betul seperti itu. Jadi membiasakan, kemudian mendampingi anak saat perawatan gigi itu juga penting. Habis itu kalau pengalaman cabut, misalkan bawa anak ke puskesmas mau cabut gigi, anaknya jangan suruh duduk sendiri. Kadang kan sudah duduk sendiri, duduk gitu, situ nggak apa-apa gitu. Iya. Habis itu ada juga yang ekstrim, habis itu anaknya duduk, bapaknya keluar. Nah gitu. Saya tak penjeburian gitu. Padahal anaknya masih kecil ya Bu ya, kasihan sekali Kasihan ya. sekali. Makanya kalau saya sarankan memang dipangku. Gini dipangku gini ya, dipangku seperti ini. Atau pegang tangannya seperti ini dari sebelah kiri, pegang. Kayak Jadi gitu. ya itu tadi ya Bu, ada dukungan dari Ya. orang tua untuk Seperti selalu itu. menemani anak. Kalau dari segi operator mungkin ya, kalau dari segi saya sendiri memang kita lebih, kalau ke anak-anak mungkin lebih sering pakai sentuhan ya, sentuhan. Coba tangannya Mbak Arum, coba mana? Nah, Gimana, misalkan gini, mana yang sakit dek? Langsung sembuh ya Bu ya. Nggak ada Bu, nggak ada Iya. yang sakit gitu. Langsung rontok giginya, nggak jadi dengan ada pagernya. Jadi ya yang sakit gitu. iya, jadi dipegang. Kalau anak-anak itu kan sukanya dipegang gimana? Iya, bahasa Iya. kasih sayang. Bahasa kasih sayangnya seperti itu. Kalau ke orang dewasa, saya jarang ya. Maksudnya ke orang dewasa tertentu. Kalau bapak-bapak emang jarang, karena saya juga menjaga diri. Kalau ke ibu-ibu, gimana Bu? Gimana rasanya Bu? Gitu aja kalau Iya, saya. Jadi kita memberikan empati yang, atau mungkin kita berada di posisi mereka yang lagi merasakan seperti itu. Kadang-kadang yang sampai datang kesakitan banget, terus kita alah gurloro ngono gitu. Kalau- Kan ya. Kata teman saya Bu, Ya. lebih baik kalau kata lagu ya itu kan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ya. Tapi kalau kata teman saya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Sama ya Bu ya. Iya sama. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Soalnya kalau sakit gigi itu udah nggak bisa makan Bu, nggak bisa makan, terus nggak bisa minum Ya, ya. Jadinya mau ngomong juga males gitu. Kalau sakit hati kan bisa cari kebahagiaan yang lain. Ya. Apakah Anda pengalaman? Kalau udah sakit gigi itu ngapa-ngapain tuh males. Iya, terus kemarin teman saya tuh makan juga gitu tuh, males sampai ya. sakit gigi terus WA saya, terus dia tuh padahal dia habis seneng-seneng terus langsung oleng gitu. Iya, makanya. Oleng. Dia seperti itu ya, makanya ya sudahlah nggak apa-apa. Apalagi untuk anak-anak ya, untuk anak-anak. Makanya saran saya sendiri, sebelum gigi anak itu berlubang, kan kalau bisa itu memang keluhan gigi sakit itu biasanya lubangnya udah dalam Mbak Rum. Iya, Ya, udah jadi- mengenai saraf mungkin ya. Udah mengenai sarafnya. Jadi kalau bisa sebelum ada rasa seperti itu segera dirawat. Iya. Gitu Mbak. Berarti mulai dari tumbuh gigi pertama itu harus sudah dirawat ya Bu? Iya, Dengan cara dibiasakan, ya. disikat gigi. Ya, Ya. ya. Apakah sikat giginya itu harus sikat gigi yang sama seperti kita atau mungkin ada tips yang lain Bu kalau untuk anak ya? Anak ya. Baik. Kalau untuk anak yang jelas sikat gigi harus seukuran gigi anak gitu ya. Artinya kadang kan ada, kalau kita ke SD itu ada yang membawa ukuran dewasa gitu. Jadi makanya sarannya ya tetap sesuai dengan ininya ya. Kalau gigi anak-anak ya, gigi anak-anak sikat Mulut giginya juga ya, jadi iya, jangan terlalu besar. Jangan terlalu besar. Terus kalau gigi anak kan sikat gigi anak jarang ada ya, ini udah mengecil dengan kepala sikatnya.
Tapi ada juga yang untuk anak-anak yang masih usia-usia balita itu ada sendiri. Ini sudah terlalu besar ya Bu kalau yang seperti ini. Untuk usia 6 bulan terlalu besar, Terlalu Mbak Arum, besar. ya. Harusnya yang lebih kecil Kecil yang lembut lagi. lagi. Ya, kalau untuk gigi yang baru tumbuh pakai kasa itu, Mbak. Pakai kasa Oh ya, yang kasa steril ya. ya, kemudian pakai air hangat, kemudian dibersihkan giginya. Gigi dan gusi juga Bu. Betul, gigi, gusi dan lidah, Mbak. Lidah juga. Ya, betul. Iya. Gitu. Kalau sudah di atas 5 tahun mungkin seperti ini bisa Ya, artinya dipakai 3 tahun, 2 3 tahun tahun. setengah, usia 2 tahun setengah, 3 tahun udah bisa. Sudah bisa pakai ini. Iya, udah bisa pakai. Apakah disarankan menggunakan pasta gigi atau tidak Bu? Kalau untuk anak ya, kalau untuk Kalau anak. anak ya, kalau usia masih di bawah 1 tahun nggak usah ya kalau saran saya. Tapi ya monggo, artinya gini, kadang ada yang akhirnya ditelan, suka dimakan gitu seperti itu. Jadinya akhirnya dia sukanya malah makan pasta giginya aja, nggak mau sikat gigi. Karena terjadi di anak saya sendiri pun juga seperti itu, dipencet, dimakan, tapi nggak disikat gitu. Oh, cuma diemut-emut. Cuma diemut, kan rasa-rasa buah kan ya. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau Itu bahaya tidak Bu kalau tertelan? ya segala sesuatu yang sebenarnya itu nggak harus ditelan, harusnya ya bahaya. Ya, harusnya ya bahaya ya. Misalkan batu. Misalkan batu kan nggak harus ditelan toh, tapi bisa dimakan kan dan bisa ditelan, tapi kan bahaya kalau makan batu, bener nggak? Betul. Bagus, ya lanjut ya Mbak. Iya. Oke, jadi untuk sikat gigi seperti itu, untuk pasta gigi ya di usia-usia PAUD ya udah mulai dibiasakan. Kadang usia TK pun ada yang nggak mau sikat gigi Mbak Arum, kan jadinya karena belum terbiasa. iya, dari kecil, karena apa? Karena pada saat sikat gigi tuh dia nggak didampingi atau suruh sikatan sendiri, nggak mau disikati Bu gitu, maunya sikatan sendiri, padahal coba pakai kaca, di depan kaca gitu. Kita sama-sama seperti itu gitu. Iya. Terus tadi Bu, untuk umurnya jelas ya, jadi kita mulai dari anak sudah mulai tumbuh gigi itu sudah harus dirawat ya, bisa disikat pakai kasa atau menggunakan sikat gigi yang lembut dan sesuai dengan ukuran mulut anak ya. Jadi mulai dari kecil harus dibiasakan. Kemudian Bu, waktunya Bu, ya waktunya kalau sikat gigi itu baiknya kapan? Ya gitu ya. Ya, kalau menyikat gigi, kebanyakan orang Indonesia pada saat apa Mbak? Biasanya mandi Bu. Pada saat mandi. Iya. Ya. Kalau nggak mandi Mbak? Ya nggak sikat gigi. Karena biasanya pas mandi ya, mandi baru sikat gigi gitu. Itu salah atau benar Bu? Ya salah sih ya. Salah. Artinya yang benar ya kalau memang 2 kali ya, kita yang dianjurkan adalah sikat gigi 2 kali sehari. Pertama setelah sarapan pagi, yang kedua sebelum tidur malam. Gitu. Kenapa Bu kok harus setelah sarapan pagi? Setelah sarapan pagi ya. Yang pertama kan pada saat kita setelah sarapan itu kan pagi ya, kan mau aktivitas ya, jadinya untuk menghindari adanya sisa-sisa makanan yang mengalami fermentasi. Tahu fermentasi Mbak? Ya Pak. Pengendapan gitu ya Bu ya. Kayak cincau mengendap. Pengendapan. Fermentasi itu dia mengalami fermentasi ya, maksudnya mengalami penumpukan sehingga menimbulkan fermentasi ya, bakteri ya, kuman-kuman ada di situ, akhirnya bersifat asam tadi toh, akhirnya dia itu membuat email itu rapuh. Itu kalau rapuh dia mudah sekali berlubang. Kayak gitu, jadi mengalami posisinya seperti itu prosesnya. Jadi setelah sarapan pagi kita gosok gigi. Jadi walaupun mandi pagi kita nggak sikatan, kemudian kita sarapan, habis sarapan kita gosok gigi. Ya. Setelah itu kita nggak sikatan. Terus apa yang terjadi di antara itu, di antara 2 waktu itu ya? Kalau misalkan kalau misalkan kita di sela-sela itu makan makanan yang manis, kalau bisa dianjurkan berkumur Mbak Arum. Kumur dengan air putih. Ya air putih boleh, ya pokoknya kumur lah ya. Setelah makan makanan yang manis dan lengket, emang harusnya dihindari. Setelah itu, kalau mau tidur malam, kenapa mau tidur malam? Pada saat kita tidur, aliran saliva itu apa Mbak? Air liur. Betul, ya. Pinter Mbak Arum. Terima kasih Bu ya. Air liur, saliva itu, ya kelenjar saliva itu kan kalau kita tidur kan seluruh organ kita itu rileks ya, rileks. Jadi pembersihan artinya keluarnya ibaratnya air kerannya. Jadi saliva itu seperti air keran itu dia melambat. Iya, melambat. Jadi karena dia melambat itu tadi, kalau banyak sisa makanan di situ dia jadi
nggak maksimal bersihnya. Kayak kita lagi bersihin kamar mandi ya, kalau kerannya kecil kan nggak maksimal. Ya. Ya, makanya Jadi itu. fungsi air liur atau saliva itu malah melindungi gigi Ya. kita ya Bu. Ya. Ya, kalau malam itu dia kerjanya itu lambat, Ya. sehingga kita disarankan untuk menggosok gigi supaya tidak Ya. ada kotoran-kotoran yang menempel yang Betul. bisa menyebabkan tadi ya fermentasi kuman. Betul. Tuh. Baik Bu. Oh, tambahin lagi dikit lagi ya Mbak. Kaitannya dengan aliran saliva ini ada kaitannya dengan stunting. Maksudnya gini, ternyata pada anak-anak yang stunting Ya. itu ditemukan bahwa aliran salivanya itu, kelenjar salivanya itu alirannya memang lemah. Itulah kenapa pada anak-anak yang stunting itu kebersihan rongga mulutnya cenderung lebih rendah. Gitu. Ya, seperti itu. Seperti program pemerintah ya, kita singgung masalah stunting ini, artinya memang ternyata perlu perhatian juga di masalah giginya. Kadang kan orang berpikir gigi ngapain ya, gigi itu apa gitu, jauh dari, tidak ada hubungannya gitu ya, padahal jauh dari kematian katanya. Katanya. Padahal kalau udah sakit gigi, anak sakit gigi nggak mau makan ya Bu. Iya, nggak mau makan. Jadinya ya gizinya nanti tidak tercukupi. Ya, betul. Nggak mau makan, nggak bisa tercukupi. Ya, seperti itu Mbak Arum. Ada korelasi di situ ya Bu. Ya, ada. Baik. Tadi sudah kita bahas Bu. Nah, untuk waktu yang baik juga sudah. Terus sekarang Bu, cara menyikat gigi ini mumpung ada si Gipi ya. Ada si Gipi yang di sini yang giginya putih bersih ya. Giginya tolong Gipi lagi glowing. Kasih tips untuk adik-adik, ibu-ibu semuanya yang sedang nonton ini, bagaimana sih cara menyikat gigi yang baik dan benar ya. Gitu ya. Ibu. Ini secara singkat aja ya, sebenarnya di media sosial sudah banyak sekali tentang menyikat gigi ya. Ini bagaimana sih sebenarnya tips untuk menggosok gigi untuk anak? Misalkan kita ya sebagai ibu-ibu ya. Jadi posisinya seperti ini nggak apa-apa ya, posisinya seperti ini nggak apa-apa, atau di depan kaca seperti ini ya. Jangan lupa di pangku atau ya kan berdiri dong, berdiri. Ya, berdiri tapi kalau anaknya masih kecil boleh lah ya di pangku ya gitu boleh. Nah, ini kebetulan karena gigi sapinya ini gigi dewasa ya. Gigi dewasa ada berapa jumlahnya, Mbak? 30 berapa gitu, Bu? Iya, benar 32. Betul. 32 ya. Betul ya. Nah, Sobat Kasmaran, untuk anak-anak sebenarnya untuk gigi bawahnya itu kadang sudah rata-rata kalau di pemeriksaan di TK itu sudah bersih ya, tapi kelemahannya itu ada di sini. Ada di sini. Di gigi bagian atas. Gusi dengan gigi. Ya. Perbatasan hatiku dan hatimu. Receh ya. Jadi ini biasanya ini kan bibirnya gini ya Mbak Arum, bibirnya itu kan dia kadang sampai ke sini ya. Biasanya nutup gitu ya. Ini kita buka. Jadi bibir anak itu kita buka gitu, terus kita gerakan kalau gigi atas gerakannya ke bawah seperti ini. Nanti bisa di zoom ya kameramen ya. Ya. Seperti ini. Jadi kalau menyikat gigi biasanya kan gini Bu. Nah, gini. Itu salah ya Bu. Ya, salah dengan anggapan bahwa semakin keras semakin bersih. Ya, karena kan gigi bukan lantai kamar mandi ya. Ya. Gini akhirnya di sebelah sini tuh dia jadi terluka gitu. Terlukanya bentuknya karena apa? Karena kan ini tajam. Sikat gigi itu tajam. Jadi kalau gini-gini ya salah. Kalau bagian belakang ya biasa Mbak Rum ya. Puter gini aja enggak apa-apa. Bulat gitu ya, Bu. Jadi bagian-bagian yang rawan memang karang gigi juga ya pada anak-anak. Bukan hanya pada orang dewasa, karang gigi juga pada anak-anak sebelah sini. Sebelah sini ya. Sebelah sini. Bagian dalam juga ya, Bu. Sebelah sini. Nah, bagian dalam makanya dia harus dicuket gini. Nah. Oke. Kira-kira Mbak Arum kalau sikat gigi dicuket gini enggak? Iya, Bu. Iya ya. Iya. Ya. Jadi memang tapi terkadang tuh mual, Bu. Oh, mual. Iya, mual. Kalau untuk yang mual itu kadang ada yang sikat giginya. Kalau seperti saya, pasien-pasien yang punya sensitivitas tinggi itu saya suruh kumur pakai air es, air dingin. Tapi kalau orang gigi sensitif nggak bisa. Nggak bisa. Ya, jadi malah air dingin bukan air hangat ya? Bukan, ya, gitu. Jadi kalau saya ya, tapi mungkin ada pengalaman Sobat Kasmaran yang lain, mungkin ada yang pakai air hangat. Seperti ini. Kalau yang ini biasa ya Mbak Arum ya, sini karena ini gigi geraham. Saya maju mundur gitu ya. Biasa. Nih. Gini kalau gigi bawah gerakannya, kalau ini kan ke bawah Mbak Arum, kalau yang bawah kemana Mbak? Ke atas. Berarti memang dari warna merah atau gusi ya, dari gusi
merah terus gigi putih, jadi dari warna merah ke putih gitu ya. Iya, fungsinya adalah memang memijat gusi, karena di gusi ada pembuluh darah, kita pijat seperti ini, jadi kotoran-kotoran yang ada di sela-sela ini tidak ada, jadi bisa hilang gitu ya, seperti itu. Oke, jelas ya. Jadi bagian gigi seri, bagian depan itu menyikatnya dari warna merah ke putih atau dari gusi ke gigi. Jadi kalau atas ya ke bawah gini, kalau gigi yang bawah berarti ke atas ya. Terus bagian samping bulat-bulat ya Bu ya tadi Ya, ya. boleh, Bulat-bulat sampai seluruh bagian Ya. baik atas maupun bawah. Terus kalau bagian geraham itu Maju mundur ya, kalau geraham ini maju mundur. termasuk gigi depan yang dalam gitu ya. Ya. Sini ya Bu ya. Ya. Ini juga Ini disikat ke ya ke arah maju atas mundur. ya, Kak. Kalau yang ini ya, ini maju mundur. kalau dalam gini. Kalau dalam ini kita ungkit aja ini, Mbak. Oh, Nih. diungkit. Ya. Nih, Begitu. ya. Jadi kalau nyikat gigi itu nggak sebentar ya Bu ya, harusnya Iya, lama. Kalau lama. dengan gerakan seperti itu mungkin bisa sampai 2 menit, menitan. 2 menit ya, 2 menit. Kadang makanya di kamar mandi itu penting ada cermin dan jam ya, Mbak Arum. Oh iya. Ya, jam. Oh kalau jam di saya belum ada Bu. Perlu Mungkin dikasih nanti ya kan? dikasih ya. Kadang kita tuh mau ke kantor jam berapa, Mbak? Gitu. Oh, berarti mandi harus jam Mandinya berapa? cepet Sikat gigi gitu. ya, biar cepat. Oh, iya. Atau mungkin Baik. tadi masukin ayam jam berapa gitu, nanti waktunya balik ayam jam berapa gitu ya. Aduh, nanti pokoknya dikejar-kejar waktu terus Iya, jadinya Bu mandi iya. juga dikejar waktu gitu. Terus Bu, Bu tadi kalau sudah disikat ya kumur nih Bu. Kalau kumur berapa lama? Berapa kali Bu maksudnya? Berapa kali? Kalau kumur sebenarnya nggak ada ini ya. Tapi yang jelas ya 2-3 kali ya, bisa lebih. Ya, 2-3 ya. Bisa lebih. Dengan cara berkumur yang artinya airnya itu sirkular airnya itu disebarkan ke seluruh rongga mulut. Ada kan anak kumur terus yuk gitu aja. Ya. Enggak dikocok-kocok di dalam. Oh, gitu. harusnya dikocok-kocok. Ya. Gitu Mbak Rum. Ya, baik, terima kasih Bu. Terus ini Bu, lanjut tadi ya ke masalah yang anak itu banyak yang takut ke dokter gigi tadi ya. Ya, untuk tipsnya sudah sangat jelas sekali. Nah, ini sekarang kembali lagi Bu. Bu Mami ini sebagai seorang dokter gigi, nih tentu punya tips dan trik sendiri Bu. Kalau lagi jaga poli ya, dijaga poli gigi itu punya tips dan trik sendiri bagaimana menciptakan pengalaman yang positif gitu Bu. Kalau ada anak-anak yang mau cabut gigi, takut, nangis-nangis gitu, cara Bu Mami sendiri gimana? Apakah dibuntak-buntak, hei jangan seperti itu? Apakah dengan teknik tersendiri? Kalau Bu Mami seperti apa? Ya, yang jelas pada saat kita tahu bahwa kan di simpus itu ada ya, kalau kita itu kan ini pasien anak, misalkan dia baru buka pintu, halo, hai, gitu. Iya. Halo dek, masuk yuk, gitu. Iya. Kalau saya sih seperti Masuk. itu, masuk. Kita itu setelah itu apa nih, ayo timbang dulu atau gimana. Misalkan anak itu mau bereksplorasi, kadang ada yang langsung buka lemari langsung tak biarin aja. Mungkin dia mau eksplorasi, ada yang naik turun kursi, selama dia masih aman ya kita biarkan. Jadi memang kesan pertama ya kita berusaha Tidak ramah, mengekang tidak juga. mengekang. Halo, mau apa gitu. Kadang ibunya langsung mau cabut gitu, terus anaknya kan terus periksa dulu ya, ayo periksa dulu yuk gitu. Jadi sambil nanti pada saat dilakukan pemeriksaan, misalkan dia nggak pernah melihat apa itu kaca mulut, apa itu kita pegangkan seperti ini. Atau bahkan sebelum nyabut itu kadang saya dingin-dinginnya itu ya, klor etilnya untuk yang kapas yang dikasih pendingin itu saya sentuhkan dulu ke pipinya kayak gini, dingin aja toh, nggak pakai suntik. Nanti anteng ya gitu, sambil dipegang itu Iya. anak itu suka dipegang. Gitu. Baru suka. Iya. Ya seperti itu, jadi pegang, terus ibunya yaitu tadi, monggo Bu didampingi, monggo Bu dipangku, Bu jangan ditinggal. Kadang kan kalau tak beri Korean ya itu tadi yang beri saya contohkan tadi, gitu. Ada juga yang gitu ya. ada juga yang sampai nggak apa-apa loh, ibunya gini, nggak apa-apa loh, nggak sakit, engko nek sakit dokternya tak jiwite loh, kan saya gimana ya? Itu kan namanya mematikan profesi saya, gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang sampai pernah dicubiti Mbak Arum. Sampai Kasihan. iya kasihan sampai gitu kan ya gimana kan kasihan gitu. Kalau sudah sampai tahap seperti itu, saya biasanya udah
mundur, artinya monggo Bu diajak keluar dulu, monggo Bu dihibur dulu, atau mungkin monggo diedukasi. Karena memang orang tua itu menganggap bahwa gigi yang istilahnya bahasa sini sanggar Mbak Arum, Oh ya, Mbak, sangat. double tumbuh, gigi yang tumbuh Ya. tapi belum tercabut, yang gigi susunya belum masih ada itu mereka lebih bingung daripada anaknya gigi berlubang gitu Mbak. Jadinya kadang kan seolah-olah itu suatu yang membahayakan. Ya. Sebenarnya kan enggak gitu ya. Hanya saja Iya. nanti estetika di kedepannya ya Bu ya, kalau Iya. giginya sampai sanggar gitu. Jadi Iya. jangan sampai nyabut gigi Iya. juga telat ya Bu ya. Ya, maksudnya gitu sih Mbak Arum. Tapi sebenarnya gigi berdesakan itu adalah perpaduan antara ibu dan bapak Mbak Arum. begitu. Genetis. Genetik. Misalkan Mbak Arum giginya besar-besar. Misal loh ini Mbak. Ya, Terus besar ya. papahnya anak-anak giginya kecil-kecil. Atau mungkin ada yang gingsul. Nanti giginya Dek Basta gimana? Giginya Atik gimana? Itu biasanya tergantung, kadang rahangnya niru ibunya, giginya niru bapaknya. Jadi bisa jadi nanti giginya dia bagus. Baik. Nggak gingsul kayak bapak ibunya. Iya. Nah, terkadang emang kita perlu perbaikan keturunan. Itu ya. Jadi tidak semata-mata nyabut gigi tepat waktu. Tepat waktu maksudnya sanggar kudu dicabut, maksudnya sanggar gitu ya, kayak dicabut gitu. Nanti dia akan mapan dengan sendirinya, tidak semata-mata Tidak seperti itu. semata-mata. Gitu jadinya juga pengaruh faktor keturunan. faktor keturunan juga, namanya disharmoni dentomaksila. Jadi ada ketidakharmonisan antara gigi dan rahang, volume Ternyata rahang. tidak hanya rumah tangga ya Bu, gigi pun juga Aduh ya bener Mbak Arum, ada mantap. keharmonisannya juga. Mbak Arum yang ini ya, baru happy anniversary yang kedua. Selamat ya Mbak Arum. Iya, terima kasih Bu Mami. Baik, itu ya. Kemudian Ibu kalau sudah trauma gimana? Kalau anak-anak sudah Kalau sudah trauma ya gini ya, artinya terkait apa dulu, mungkin cabut pertama kali sakit gitu ya, habis itu ya kita berusaha empati dulu. Artinya kalau emang dia benar-benar nggak mau banget, nggak bisa dipaksa, karena akan ada tahapannya gitu ya. Jadi kan ada tahapannya. Jadi bisa juga dengan kita empati bahwa apa yang dulu terjadi, insya Allah sekarang nggak terjadi lagi gitu. pokoknya harus banyak-banyak sounding ya, Iya. sounding ke anak. Oke. Betul. Baik, sudah sangat jelas sekali ya Sobat Kasmaran ya untuk penjelasan hari ini. Bu, mohon maaf ini ada tambahan pertanyaan dari Instagram nih Bu. Boleh. Nah, ini agak jauh dari topik anak ya, ini ke ibu hamil Bu. Boleh. Ibu hamil itu boleh cabut gigi atau tidak Bu sebenarnya Bu? Gitu ya. Untuk perawatan gigi di ibu hamil, ini setahu saya ya, untuk perawatan gigi ibu hamil itu bagusnya dilakukan di trimester 2. Berapa itu Mbak Arum? Kehamilan ya. Kehamilan berapa? Berarti usia 6 bulan ke 4, atas. 5. Oh iya. Ya, 4 bulan. Bulan ke atas. Ya, 4, 4 5, 6 ya Mbak Arum ya. Kalau trimester 3 kan 7, 8, 9 Iya, setahu betul. kami ya, setahu saya. Nah, jika ada emergensi darurat itu misalkan ada abses, bengkak besar sekali, misalkan ada abses, Memang harus dicabut gitu ya Bu. itu lebih baik dilakukan di trimester 2. Kalau trimester 1 itu beresiko untuk keguguran janin gitu. Terus sebenarnya juga iya sih, trimester 2 itu juga beresiko untuk adanya prematur atau BBLR. Makanya perlu dikoordinasikan dengan SPOG-nya. Gimana kondisi janinnya, mungkin secara USG-nya seperti apa, nah seperti itu. Jadi emang harus tetap dikonsulkan. Harus berbahaya apa enggak ya? Iya, itu untuk pencabutan ya Mbak Arum. Baik. Untuk pencabutan. Ya, untuk ini pertanyaan untuk pencabutan. Oh gitu ya. Kalau untuk pembersihan karang gigi atau tambal, insya Allah boleh ya. boleh selama nanti itu tidak terlalu lama. Jadi kalau misalkan udah hamil besar, mau bersihin karang terlalu lama, dia jadi kecapean gitu. Iya. Mungkin itu Mbak Arum. Mungkin itu Bu untuk materi kita hari ini ya. Terima kasih banyak Bu Mami yang Sama-sama. sudah menyempatkan waktunya Thank you untuk for having hadir me. di Jenang Ketan Kasmaran ini ya. Ya. Luar biasa, tapi sayang Bu waktunya kita sudah habis ya. Jadi Ya. terima kasih banyak ya Ibu ya. Sama-sama Mbak Arum. Kita lanjutkan pantun ya Ibu ya. Boleh. Bu Mami punya pantun karena biasanya Bu Mami ini sukanya berpantun-pantun ya. Silakan Bu. Coba ya, Iya. saya punya pantun buat Mbak Arum. Karena ini pagi ya, biar fresh. Oke. Pagi-pagi makan roti selai.
Cakep. Roti selai enak rasanya. Cakep. Sayang sekali podcastnya selesai. Aduh. Semoga ini ada manfaatnya. Iya. Coba lanjut baru. Oh, saya punya balasan juga nih, Bu. Boleh. Ya, kalau tadi pagi, sekarang siang. Siang-siang makan bubur, Cakep. makannya di rumah Mbak Tina. Wow, cakep. Saya doakan semua sobat kasmaran panjang umur Amin. biar bisa bertemu di episode selanjutnya. Ya, satu lagi boleh nggak? Oh, boleh dong. Nah, Boleh, Bu. buah kedondong, buah kenari. Cakep. Ayo dong subscribe kami. Baik, bagi sobat kasmaran yang ingin memberikan pertanyaan, masukan, dan saran bisa melalui media sosial kita. Ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga WA. Ya, di sini ya. Baik, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.